Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, berjumpa lagi di MSLB Channel. Salam damai, salam sejahtera. Banyak kaum muslimin yang menunggu dan menantikan kehadiran sang khalifah ataupun Imam Mahdi, hanya mengharapkan untuk bisa berjuang dan berjihad bersama dengannya. Sementara orang-orang yang mengetahui rahasianya, mereka tetap berusaha untuk bisa berjumpa dengan sang khalifah ataupun Imam Mahdi, hanya mengharapkan syafaat dan bimbingan darinya. Karena hanya dengan bimbingan dari beliau, kita bisa dihantarkan sampai bisa mengenal Allah secara sempurna, yaitu mengenal Allah secara zahir maupun batin. Jika sudah berada dalam bimbingan sang khalifah ataupun Imam Mahdi, sama saja kita berada dalam bimbingan dan naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika sudah berhasil menemukan keberadaan sang khalifah ataupun Imam Mahdi, sama halnya kita sudah menemukan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi rahasia pada diri kekasihnya itu. Dimanapun ada Allah, di situ pasti ada kekasihnya. Dan dimanapun ada kekasihnya, di situ pasti ada Allah. Allah dan kekasihnya tidak boleh dipisahkan dan tidak boleh disatukan. Bagaikan matahari dengan cahayanya, dan bagaikan siang dengan malam. Maksudnya Allah dan kekasihnya tidak boleh dipisahkan, karena Allah bertajalli pada diri kekasihnya itu. Sedangkan yang dimaksud kenapa Allah dan kekasihnya tidak boleh disatukan, karena jangan sampai kita menyembah kedua-duanya. Jangan sampai kita menyembah juga kekasihnya. Dan jangan sampai kita terlalu memuji dan memuja kekasihnya itu sampai melampaui batas, yang seakan-akan kekasihnya itu adalah Tuhan. Bagi orang-orang yang paham, pasti bisa membatasi antara Allah dan kekasihnya, sehingga mereka tidak menimbulkan perbuatan syirik, tidak melakukan sesuatu yang sampai melampaui batas. Setiap masa atau setiap zamannya pasti akan selalu ada dan akan selalu muncul manusia-manusia pilihan Allah yang akan menjadi khalifah Allah untuk menjadi imam zaman, yang akan menjadi sebagai tangan dan kakinya di muka bumi ini, dan yang akan menjadi pemimpin langit dan bumi ini. Dan kemunculan seorang manusia pilihan Allah yang akan menjadi pemimpin langit dan bumi pada zaman sekarang ini diberi gelar sebagai Imam Mahdi ataupun Al-Mahdi. Kenapa kita harus mencari tahu keberadaannya? Apakah begitu penting kita berada bersama dengannya? Apa untungnya jika kita sudah berjumpa dengannya? Kita juga nggak akan rugi walaupun tidak berada bersama dengannya. Walau tidak bersama dengannya, kita juga tetap baik-baik saja. Pasti pertanyaan-pertanyaan seperti itu akan selalu ada dalam benak kebanyakan orang. Tetapi bagi orang-orang yang paham, mereka tidak akan bertanya lagi seperti itu. Karena dalam kehidupan ini, pasti sangatlah penting untuk berusaha mencari tahu keberadaan seorang imam zaman. Kebenaran yang sebenarnya, jika sudah berhasil menemukan keberadaan imam zaman atas seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan bisa selamat di dunia ini maupun sampai di akhirat kelak. Karena hanyalah seorang imam zaman yang menjadi pewaris dan penerus Rasulullah yang bisa memberikan syafaat ataupun pertolongan kepada kita yang hidup pada zaman sekarang ini. Pada zaman Nabi terdahulu, sebelum Nabi Muhammad SAW, semuanya memakai syahadat sendiri, yaitu menambahkan namanya sendiri dalam masing-masing syahadat. Misalkan Nabi Nuh memakai syahadat dengan namanya sendiri, Asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna nu Rasulullah. Misalkan Nabi Isa memakai syahadat dengan namanya sendiri, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Isa Rasulullah. Karena Nabi Muhammad SAW adalah Nabi terakhir, yaitu penutup para Nabi, maka syahadat agama Islam memakai syahadatnya Nur Muhammad, sehingga kerasulan bisa diwarisi sampai akhir zaman. Sedangkan syahadat agama sebelum Nabi Muhammad tidak bisa diwariskan karena memasukkan nama Nabi yang bersangkutan pada syahadatnya. Kalau mati orangnya, otomatis syahadat atau agama sebelum Nabi Muhammad SAW tidak akan berlaku lagi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan ketahuilah bahwa di tengah-tengah kamu ada Rasulullah. Quran Surat Al-Hujurat ayat 7. Karena itulah Rasulullah akan selalu ada pada setiap zamannya, dan Rasulullah tidak akan pernah mati, sehingga kerasulan bisa diwarisi sampai akhir zaman. Rasul itu adalah Nur Muhammad, karena Nur Muhammad tidak bercerai-berai dengan Rasul. Rasul adalah jabatan tertinggi kerohanian seorang manusia pilihan Allah yang di dalam dirinya mewarisi induk daripada Nur Muhammad. Karena zaman sekarang ini tidak ada lagi Nabi, maka muncullah manusia-manusia pilihan Allah yang akan menjadi sebagai pewaris dan penerus Rasulullah. Kebenaran yang sebenarnya, dengan adanya kemunculan manusia-manusia pilihan Allah pada setiap zamannya yang akan menjadi pewaris dan penerus Rasulullah, tentu saja kemunculan manusia-manusia pilihan Allah itu untuk meneruskan juga sebagai pemberi syafaat ataupun pemberi pertolongan kepada manusia yang hidup pada zaman sekarang ini. Manusia pilihan Allah yang menjadi pewaris dan penerus Rasulullah bisa memberikan syafaat ataupun pertolongan karena pada dirinya itu memegang syafaat al-ujma ataupun syafaat yang agung atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena cinta dan kasih sayangnya, Allah mengirim manusia yang akan menjadi pewaris dan penerus Rasulullah pada setiap zamannya. Karena Allah ingin memudahkan para hambanya yang hidup pada zaman sekarang ini agar tetap berada pada jalan kebenaran. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mati tanpa kenal iman zamannya, maka ia mati dalam keadaan jahiliyah. Oleh karena itu, sangatlah penting untuk mencari tahu keberadaan imam zaman yang kemunculannya pada zaman sekarang ini diberi gelar sebagai Imam Mahdi ataupun Al-Mahdi. Siapa saja yang berhasil menemukan dan berjumpa dengan sosok sang khalifah ataupun Imam Mahdi, maka dia dijamin masuk surga oleh beliau tanpa melalui hisab. Makanya tidak sembarangan orang yang bisa mengetahui dan bisa berjumpa dengan sang khalifah ataupun Imam Mahdi. Orang-orang yang bisa berjumpa dengan beliau adalah mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang sudah mendapatkan rahmat dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kejernihan hati dan jiwanya, dan karena kesungguhannya untuk sampai dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam diri seorang kekasih Allah ada Nur Muhammad, nurun ala nurin, yaitu cahaya di atas cahaya, yang menjadi sebagai media apapun terhadap Tuhan, baik pengampunan dosa, tempat minta rezeki, tempat penyampaian doa, hajat, dan lain sebagainya. Pada diri kekasihnya itu juga sebagai pengantar roh pada sisinya, sebagai manifestasi Tuhan ataupun sebagai perpanjangan tangan Allah di bumi ini. Untuk itu, bagi orang yang sudah berjumpa dengan beliau,
cintailah kekasihnya itu dengan jiwa dan ragamu, karena hidupmu, matimu, dan rohmu tergantung padanya. Sosok seorang manusia yang akan menjadi sang khalifah ataupun Imam Mahdi tidak bisa dipilih oleh berdasarkan kemauan dan keinginan manusia, tetapi dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah yang memilih seorang manusia yang akan menjadi pemimpin langit dan bumi ini, tentu saja pasti yang terbaik di antara semua makhluk yang ada di jagat raya ini. Untuk itu, jangan kalian sia-siakan hidupmu di dunia tanpa berusaha mencari tahu tentang keberadaan seorang manusia pilihan yang akan menjadi imam zaman, dan berusahalah untuk mengabdi kepadanya. Jika sudah berhasil berjumpa dengannya dan mengabdi kepadanya, tentu saja kita akan dijamin masuk surga oleh kekasihnya itu tanpa melalui hisab. Karena kekasihnya juga pasti dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua manusia ketika di padang mahsyar nanti akan dibangkitkan secara berkelompok berdasarkan imamnya atau pemimpinnya masing-masing yang akan menjadi saksinya, yang akan menjadi penolongnya saat di dunia hingga sampai di akhirat kelak. Saya seringkali mengatakan kepada sobat semua, kalian boleh percaya atau tidak dengan informasi yang saya sampaikan ini. Terserah kalian saja, yang penting saya sudah berusaha berbagi informasi ini. Kalian ambil saja poin positifnya, dan kembalikan saja pada keyakinan kita masing-masing. Oke sobat, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam MSLB Channel.